Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan membuat sistem filtrasi dalam sebuah Google Sheet kita. Oke, kemarin kita setelah belajar terkait dengan filter di video sebelumnya. Kali ini kita akan membuat sistem filtrasi. Anggaplah ini sebuah dataset, begitu ya. Kemudian kita ingin membuat sistem filtrasi. Sistem filtrasi berarti ini kan ada beberapa hal yang bisa kita filter ya. Ada filter dengan tanggal, filter dengan ID donatur mungkin gitu ya, atau dengan program, filter dalam bentuk apa jumlah CLM juga bisa. Jadi nanti kita buat sheet baru, kita akan menggunakan rumus filter di video sebelumnya telah kita pelajari. Nah, misalnya di sini kita buat kalau di sini periode awal, periode akhir, ya. Ini maksudnya adalah periode awal dan periode akhir maksudnya adalah tanggal yang nanti akan kita input. Kemudian di sini misalnya program, kemudian di sini adalah tim CRM. Misalnya seperti ini ya. Kita buat seperti ini sistem filtrasinya. Kemudian kita buat dia menampilkan data ya. Sistem filtrasi ini dia menampil di sheet 8 ya. Dia menampilkan data ketika variabel-variabel ini kita ganti. Kira-kira begitu. Ya, untuk memudahkan dalam identifikasi data misalnya. Oke, kita buat ini secara freeze terlebih dahulu, kita buat freeze terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Kita buat sebuah sistem filtrasi, anggaplah kita bisa buat ini edit dulu gitu ya, kita validasi terlebih dahulu. Misalnya ini digunakan oleh user, bukan oleh kita doang. Misalnya oleh yang lain juga, kita buat filtrasi validasi terlebih dahulu. Tambahkan aturan di sini. Ini karena periode awal adalah bentuknya adalah tanggal, berarti tanggal tanggal tepat pada atau sebelum. Tepat pada atau sebelum. Kita bisa tambahkan di sininya hari ini. Karena tidak mungkin periode awal itu lebih apa di hari besok gitu ya. Periode awal itu tidak mungkin hari besok. Periode awal itu maksimalnya hari ini. Jadi di sini kita tetapkan tanggal tepat pada atau sebelum. Jadi dia kalau kemarin atau 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu itu bisa dimasukkan sampai dengan hari ini ya. Sampai dengan hari ini. Jadi kalau sepertinya masuknya tanggalnya besok, sekarang tanggal 23, kalau saya masukkan tanggal 24, dia akan tertolak. Oke, kita klik di sini tolak inputan buat selesai. Kemudian di sel B2-nya kita tambahkan aturan. Nah, periode akhir itu minimal sama dengan periode awal. Periode akhir minimal sama dengan periode awal dan nilainya lebih besar daripada periode awal. Begitu. Jadi kita pindahkan di sininya kriterianya adalah tanggal tepat pada atau setelah. Tepat pada atau setelah. Nah, di sininya kita ganti jangan hari ini tapi tanggal tepatnya. Tanggal tepatnya nilai formulanya adalah B1. Ya. Jadi di sini tanggal periode akhir itu harus tepat pada B1 atau setelah B1. Kira-kira begitu. Ininya kita tolak inputan, klik selesai. Nah, kemudian bagian program, anggaplah yang di bagian program di sini itu penulisannya pastikan sudah sesuai ya. Jadi zakat mal, tidak ada yang zakat mal, M-nya 2 begitu ya. Atau infak yatim piatu, pastikan sama semuanya seragam penulisannya infak yatim piatu, bukan pakai Q begitu misalnya. Oke. Nah, kalau sebenarnya sudah seragam seperti itu, kita buat di sini tambahkan aturan validasi berupa drop down. Kita pilih drop down-nya di sini dari rentang. Rentang yang dimaksud kita pilih rentangnya itu adalah yang ada di sheet 1 kolom E ya, kolom program. Tapi kita mulai dari E2. Kita mulai dari E2, bukan dari E saja. Karena yang bagian program tidak perlu dimasukkan. Klik OK, kemudian kita kembali ke sheet 8. Nah, bentuknya seperti ini. Kita bisa hapus cheat-nya kalau kita klik di sini ya, opsi lanjutan. Bisa bentuknya chip seperti ini, ada warna-warnanya, atau bisa bentuknya hanya panah aja, tanpa ada highlight-nya. Oke, selesai. Kemudian bisa kita tambahkan lagi aturan di sini bagian tim CRM ya di E2. Di E2 kita tambahkan
bentuknya drop down juga dari rentang. Rentangnya kita ambil dari data yang ada, yaitu di sheet 1, daftar CRM itu ada di kolom G. Dimulai dari G2 ya namanya. Oke, kemudian ini juga bisa bentuknya, kalau mau bentuknya chip boleh seperti ini. Kita bisa bahkan bisa kita ganti-ganti ya. Kalau dipilihnya di Riyadi warnanya merah, kalau dipilihnya Triamega warnanya pink, kalau dipilihnya Mulki Fajriana warnanya hijau, kalau dipilih Sinta warnanya misalnya biru, misalnya seperti ini. Kemudian ini ya tadi gaya tampilannya adalah chip. Selesai. Oke, kita sudah membuat aturan validasi untuk sistem filtrasi yang kita buat. Nah, setelah itu untuk menampilkan datanya, jadi ini nggak bisa diisi dengan angka ya. Saya isi misalnya seperti ini, asal ketika di enter dia akan tertolak karena melanggar aturan validasi. Begitu juga kalau sepertinya yang ini, eh, oh sorry, kalau ini bisa ya angka. Nah, dia akan tertolak karena melanggar aturan validasi. Oke, kita buat tampilannya sebagai tanggal, misalnya tanggal seperti ini ya. Kemudian yang ini dia hanya bisa masuk yang ada di sini, programnya apa. Kemudian yang di sini dia hanya ada teman-teman CRM. Nah, setelah itu kita masukkan sistem filtrasi kita. Misalnya karena di sini sebenarnya transaksinya terjadi dari tanggal 31 Januari ya sampai paling bawah itu 27 Januari. Jadi anggaplah kita mau filter tanggal 27 Januari sampai dengan 29 29 Januari. Seperti ini ya. Nah, misalnya programnya mau kita tampilkan adalah zakat mal yang tim CRM-nya adalah Didi Riyadi. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa buat sistem filtrasi tersebut dengan filter ya. Apa yang mau kita filter? Yang mau kita filter adalah kolom A sampai dengan kolom G dengan ketentuan kolom B ya, kolom B tanggalnya itu lebih besar atau sama dengan ini ya. Lebih besar atau sama dengan ini. Eh, B1 ya sebagai periode awal. Kemudian batas akhirnya adalah kolom B. Ini kurang dari atau sama dengan periode akhir ditambahkan satu. Oke, kenapa ditambahkan satu? Ingat teman-teman gitu ya. Kalau yang muncul 29 Januari aja, itu dia hanya sampai 29 Januari 2023 jam 00.00. Padahal yang kita inginkan adalah 29 Januari 2023 sampai pukul 23.59. Ya, makanya di sini kita masukkan, oke, sorry, ini nggak pakai sama dengan ya, hanya kurang dari. Jadi di sini B2-nya ditambahkan satu, B2-nya ditambahkan satu karena biar dia jadi tanggal 30 Januari. Biar dia jadi tanggal 30 Januari. Oke, jadi ini berarti kan urutan tanggalnya lebih besar daripada batas tanggalnya itu lebih besar dari 27 Januari dan lebih besar atau sama dengan 27 Januari dan tanggalnya kurang dari 30 Januari. Jadi tanggal 29 itu masuk sampai dengan jam 23.59. Oke, kemudian yang berikutnya di sini ada filternya adalah programnya adalah zakat mal. Jadi kita buat tambahkan ketentuan, sorry, di sininya belum selesai. Di sininya tambahkan ketentuan. Ketentuannya adalah program ini sama dengan zakat mal, begitu. Kemudian em, tim CRM-nya berarti di kolom G-nya ini sama dengan yang ada di kolom E2 ya di Riyadi. Kita buat seperti ini, tutup dan oke, hasilnya adalah error, tidak ditemukan kecocokan dalam filter. Kalau kita ganti ini misalnya sebagai infak umum. Nah, ini muncul nih ya. Jadi dari periode tanggal 27 Januari sampai dengan 29 Januari itu ada satu infak umum yang diinput oleh Didi Riyadi. Kalau kita ganti di sini misalnya Mulki Fajriana. Nah, dia secara otomatis akan berubah menampilkan semua infak umum yang diinput atau bukan yang di CRM-i oleh Mulki Fajriana. Ini bisa kita baguskan, misalnya kita ganti warnanya misalnya dengan warna seperti ini gitu ya untuk membedakan bahwa dia adalah header.
Oke, jadi ini bisa kita lakukan. Kalau misalnya saya mau dari Triamega, oh rupanya begini gitu ya. Jadi ini dia secara otomatis datanya berubah-ubah nih, menyesuaikan dengan jumlah info dengan data yang dengan sistem filter yang ada. Kalau misalnya di sini dibuat cuma 27 Januari, kita bisa klik dua ya. Kita bisa klik dua selain selain apa namanya? Selain menulis tadi, kita bisa klik dua seperti ini. Nah, dia akan muncul tuh. Kita klik 27 Januari, maka ini adalah semua transaksi tanggal 27 Januari yang programnya adalah infak umum dan tim CRM-nya adalah Tria Mega. Begitu. Kemudian bisa kita ganti juga programnya. Misalnya saya mau lihat yang em, infak pendidikan seperti ini. Oh, rupanya tidak ada Tria Mega ya. Atau misalnya, atau bisa jadi periodenya diperbanyak seperti ini sampai dengan tanggal 31. Nah, ini belum ada juga ya. Coba kita kalau kita pindahkan ke yang lain, misalnya Jakatmal. Nah, ini dia ada. Jadi sistem filtrasi ini akan seperti ini tampilannya, bentuknya. Dia akan menampilkan data-data yang ada sesuai dengan sistem yang kita buat. Oke, kita bisa gunakan untuk hal yang lainnya. Kalau sepertinya kita mau mengobservasi data lebih spesifik begitu. Oke, ini kan tadi kalau sepertinya dia kosong, dia akan menampilkan error ya, karena dia tidak ada batasannya. Di sini kan aturannya B ketentuannya kolom tanggalnya itu harus lebih kecil dari B2 tambah satu. Sementara B2-nya di sini kosong, makanya dia nilainya error. Begitu. Kemudian yang lain juga sama, kalau sepertinya di sini ada tanggalnya tapi yang di sininya adalah kosong, nah dia juga hasilnya adalah error. Nah, ini juga tentu tentu bisa disiasati bagaimana supaya apa namanya? Ketika ini kosong, ketika ini kosong dia justru menampilkan semua tim CRM begitu ya, bukan cuman yang dipilih doang. Jadi kalau kosong berarti dia menampilkan semua tim CRM. Kalau yang dipilih di Diriadi, dia menampilkan cuma di Diriadi doang. Begitu juga program ya. Kalau program kosong dia juga error. Nah, ini juga bisa dibuat nih. Kalau programnya kosong berarti dia menampilkan filter sampai dengan yang berdasarkan tanggal dan berdasarkan tim CRM doang begitu ya. Tapi kalau dia dipilih program, dia menampilkan sesuai dengan yang spesifik tadi. Begitu. Oke, begitu kira-kira teman-teman sekalian terkait dengan penggunaan pembuatan sistem filtrasi dalam membantu pekerjaan kita. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.